Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Robi. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang cara membuat SIP atau surat izin praktik khususnya untuk perawat. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikannya membuat di Kabupaten Sumedang. Jadi yang harus teman-teman tanyakan terlebih dahulu adalah web teman-teman untuk mendaftar SIP ini. Teman-teman bisa menanyakan ke senior ataupun ke instansi. Nah, kemudian setelah teman-teman mendapatkan webnya, pastikan teman-teman sudah melakukan pencabutan SIP di tempat kerja sebelumnya. Buat teman-teman yang sudah buat ya, tapi kalau seperti mahasiswa yang baru lulus itu kan belum pernah membuat SIP, artinya nggak usah ada pencabutan. Teman-teman cukup berpindah ke anggotaan DPK PPNI dari DPK PPNI sebelumnya ke tempat kerja yang sekarang. Bila nggak tahu caranya, saya sertakan di link di atas untuk berpindah ke anggotaan DPK PPNI, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap nanti pembuatan surat rekomendasi organisasi. Nah, ini adalah surat yang menjadi salah satu syarat untuk membuat SIPP. Untuk Kabupaten Sumedang sendiri, saya searchingnya itu adalah membuat SIP perawat Kabupaten Sumedang, dan yang saya pilih adalah yang paling atas, yaitu izin praktik perawat DPMPTSP Kabupaten Sumedang, supaya langsung diarahkan ke menu izin praktik perawat. Silakan teman-teman untuk klik izin praktik perawat. Untuk tampilan awalnya sendiri seperti ini ya teman-teman, itu di bagian pojok atas harusnya tulisannya itu ada sign in, karena saya sudah login, maka tulisannya adalah akun saya. Secara persyaratan secara umum biasanya sama untuk SIP perawat ini, yaitu ada KTP, ada foto, ada STR, kemudian ini dia surat rekomendasi organisasi profesi, kemudian ijazah, dan yang keenam adalah surat keterangan kerja. Untuk yang poin 7, kalau untuk pegawai apalagi puskesmas dan rumah sakit, baik itu klinik juga ya, itu biasanya nggak usah menyertakan poin yang ketujuh itu. Nah, untuk poin yang surat rekomendasi organisasi profesi ini akan dikeluarkan bila teman-teman yang pertama sudah berpindah ke DPK PPNI teman-teman bekerja dan teman-teman sudah melakukan pencabutan terhadap SIPP teman-teman yang bekerja sebelumnya gitu. Nah, untuk yang Kabupaten Sumedang ini, untuk pengurusan surat rekomendasi profesi itu bisa dilakukan secara online. Saya akan sertakan linknya di bawah, karena ini ada biaya tambahan sebesar kurang lebih 25.000 yang nanti suratnya ketika sudah jadi akan dikirim juga via WhatsApp. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Jadi dengan adanya fasilitas online ini akan memudahkan kita untuk membuat, asalkan tadi sudah berpindah ke anggotaan DPK PPNI dan sudah mencabut SIPP di tempat kerja yang lama. Nah, buat teman-teman yang belum pernah daftar sama sekali, maka teman-teman untuk yang Kabupaten Sumedang ini, silakan teman-teman untuk men-scroll ke bagian yang bawah. Nah, di sana akan ada menu daftar, silakan untuk diklik. Jadi teman-teman akan melakukan pendaftaran dengan menggunakan nomor KTP dan alamat email. Sama halnya seperti web KTKI, kita itu tidak boleh lupa ya terhadap email yang kita daftarkan, karena satu nick itu hanya nempel pada satu email. Jadi ketika teman-teman lupa password ataupun seperti apa, nanti pemberitahuannya akan lewat email. Nah, begitupun ini juga halnya sama ya. Jadi teman-teman isikan KTP, isikan email, kemudian klik daftar, maka passwordnya akan dikirim ke email teman-teman gitu. Nah, untuk username-nya sendiri nanti teman-teman bisa menggunakan nomor NIK ataupun menggunakan alamat email yang didaftarkan ini. Jadi pastikan teman-teman jangan sampai lupa, boleh di screenshot, boleh ditulis, karena bila suatu hari nanti teman-teman akan melakukan pencabutan SIP, teman-teman juga perlu login kembali ke dalam DPMPTSP yang ini. Sama halnya waktu saya akan mencabut perizinan di Tangerang, itu saya harus login kembali ke perizinan Kota Tangerang. Nah, setelah teman-teman mendaftar, silakan teman-teman untuk klik sign in dan masukkan username serta password yang sudah teman-teman daftarkan tadi. Kurang lebih menunya adalah seperti ini. Di menu sebelah kiri itu teman-teman tinggal klik perizinan dan klik pengajuan izin, kemudian di situ ada buat permohonan perizinan. Nah, setelah teman-teman klik menu itu, maka tampilah kurang lebih seperti ini. Biasanya untuk nama
dan nomor KTP itu tidak dapat dirubah karena kan teman-teman sudah mendaftar menggunakan NIK ya yang tadi. Silakan teman-teman untuk mengisi seluruh data sesuai dengan yang kalian punya gitu sampai tahap ke-7. Silakan untuk klik selanjutnya, teman-teman bisa memilih terhadap bidang kesehatan. Kemudian klik lagi, di situ akan ada pilihan tentang surat izin praktik perawat. Silakan untuk lanjut kembali. Kalau memang tidak ada subdomain, teman-teman bisa langsung skip saja, jadi kliklah saja lanjutkan. Kemudian di sana teman-teman akan dihadirkan dengan menu apakah teman-teman akan membuat baru ataukah memperpanjang ataukah pemulihan atau seperti apa. Silakan untuk pilih. Karena di sini kita akan mencontohkan dalam pembuatan baru, kita klik pembuatan baru dan selanjutnya. Kemudian di bagian yang ini untuk sektor silakan cari. Kalau tidak ada di bagian keperawatan, teman-teman boleh klik jasa lainnya. Kalau di sini saya klik jasa lainnya ya teman-teman. Kemudian untuk di bagian lokasi usaha, bila teman-teman memang bukan usaha kan sebagai pegawai puskesmas atau rumah sakit, bisa tidak usah diisi. Cukup isi yang bagian formulir tanggal lahirnya saja ya teman-teman. Ketika teman-teman sudah mengisi yang ini, silakan teman-teman untuk klik lagi selanjutnya. Kalaupun memang sudah tidak bisa, pastikan data teman-teman sudah sesuai dan klik selesai. Dan untuk tahap terakhir ini, teman-teman silakan upload KTP, foto STR, surat rekomendasi profesi, untuk surat rekomendasi dari dinas tidak usah. Kemudian untuk ijazah silakan dan surat keterangan kerja. Dan untuk poin yang ke-8, kalau saya sebagai perawat puskesmas saya tidak mengisinya, dan filenya itu adalah PDF dan JPG yang diperbolehkan. Kemudian saya tinggal klik di sini yang warna biru ya tadi bila sudah selesai. Dan teman-teman bisa memonitoring di bagian perizinan, kemudian di bagian monitoring. Dan untuk pilihan yang pertama adalah yang sudah saya contohkan tadi ya. Jadi teman-teman silakan kalau bisa monitoringlah setiap hari, karena ini mungkin akan berlangsung selama 7 hari ya teman-teman. Supaya bila ada perbaikan teman-teman bisa langsung, karena nanti akan menghambat terhadap proses pembuatan SIP ini sendiri. Nah, bila memang sudah betul semua, sudah selesai, maka akan ada tuh yang di nomor 3 ya teman-teman, sudah selesai. Dan di situ teman-teman bisa mendownload yang namanya SIPP secara online dan print sesuai dengan kebutuhan kalian. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Bila teman-teman ada yang mau didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Next kita akan membuat tutorial untuk membuat surat pencabutan SIP ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.